Pengen tahu nih mitra kita ini ya. Mitra kita ini apakah untung atau rugi gitu ya. Pengen tahu juga profilnya seperti apa. Jangan sampai koperasi kita sehat, kita kerjasamanya dengan koperasi yang kurang sehat. Nanti akan berpengaruh ke koperasi Panjenengan juga gitu ya. Dalam hal pengelolaannya, ya yang pusing juga nanti pengurusnya. Seperti itu. Oke. Lalu dalam hal ini negosiasi bisnis. Mungkin dalam hal melaksanakan ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin di-sharingkan? Oke, monggo Pak. Terima kasih Bu. Anjane wis kilut gini ya. Ya Bu, mohon maaf saya kembali kepada yang tadi digitalisasi tadi tentang pembayaran. Sebetulnya saya ingin mendengarkan yang lebih agak-agak detail sedikit. Oh iya. Ya, karena ini yang sepuh dapatin agak ini. Jadi memang saya sangat setuju kalau ada pembayaran digitalisasi ini, karena di koperasi kami itu kan pertemuannya 1 bulan sekali. Jadi itu tempat bayar, tempat pinjam. Nah kalau sudah pinjam kemudian tidak kumpul lagi kan, dia tidak bayar lagi kan begitu. Yang saya tanyakan, selain pembayaran apa bisa pinjam juga melalui digitalisasi seperti pinjol begitu? Kalau sudah begitu, apakah kita perlu bukti transaksi bahwa ada transaksi bayar dan pinjam? Misalnya di tempat kami ada yang sudah pinjam hilang, artinya tidak pernah ketemu, karena sudah sepuh-sepuh ya tidak ada yang nagih. Terus setiap ada RAT yang disinggung saja, ini tidak bayar seperti itu. Ya ada jalan keluarnya. Yang kedua, tadi Ibu sempat menyinggung, tapi saya cuma wacana ini ya, tentang dana talang umroh. Ini saya sangat setuju ini. Seandainya Ibu lebih menjelaskan lagi, ya syukur-syukur kalau juga menyinggung juga syariatnya. Apakah bisa kalau orang beribadah yang mengeluarkan biaya tapi utang dulu seperti itu, apa sah apa tidak, atau boleh apa tidak gitu. Yang ketiga, ini tolong dijelaskan ya Bu ya, tadi apa tadi ya, jangan ikuti standar. Ini tolong dijelaskan ya, kira-kira contohnya bagaimana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak, pertanyaan berikutnya. Ya, resiko koperasi kalau pensiun seperti itu ya Pak. Jadi setelah pinjam orangnya hilang. Iya. Bisa Pak digitalisasi kalau dengan pinjaman. Bisa juga. Ya memang ada software khusus, tapi kalau saya kebetulan ya maksudnya belum menerapkan itu, tapi saya yakin di beberapa koperasi simpan pinjam yang besar yang ada di Jawa Timur ini pun sudah menerapkan seperti itu. Jadi paling tidak, yaitu biasanya adalah yang bisa diakses melalui handphone. Jadi dia tahu kalau sudah cair dananya. Walaupun cairnya ya kadang dana itu cair bisa diambil secara cash atau ditransfer ke rekening bank lain gitu ya. Itu ada bukti transfernya dari koperasi Panjenengan. Atau ketika sudah diberikan secara cash harus ada tanda terimanya juga. Jadi ketika Panjenengan ini mengirimkan mencairkan suatu pinjaman, saya rasa seluruh koperasi juga ada perjanjian kreditnya, gitu ya. Entah itu koperasi konvensional maupun syariah itu ada perjanjian kreditnya, perjanjian pinjaman kalau syariah itu. Nah itu sebagai dasar kita
Tapi memang akan ada biaya tambahan. Biayanya itu siapa nanti yang bayar? Ya anggota. Kan kita mencairkan pinjamannya ke anggota gitu. Jadi biaya-biaya lain itu ke anggota gitu. Itu untuk pinjaman. Saya rasa ada Pak kalau itu Pak. Bisa. Jadi tidak hanya untuk penarikan saja, untuk pembayaran saja, pembayaran tadi itu pakai kris. Kalau pinjaman lebih kepada notifikasi. Kalau pinjol saya tidak sarankan karena itu saya tidak akan membahas lebih panjang tentang pinjol gitu ya, karena itu pun juga sedang disorot oleh Kemenkop. Oleh sebab itu kenapa sekarang Kemenkop menjadi lebih ketat terhadap koperasi simpan pinjam ya, karena kan yang dikhawatirkan ya adanya penyaluran dana yang tidak kepada anggotanya, sehingga kalau yang tidak kepada anggota kan sekarang disarankan untuk open loop kan, di bawah pengawasan OJK biar lebih terawasi gitu ya, nggak bekerja operasi lah ibaratnya seperti itu. Lalu untuk dana talangan, jujur Pak, di koperasi kami sempat ingin mengadakan seperti itu. Tidak hanya untuk yang muslim saja, yang Nasrani kan juga ada ibadah ke Yerusalem kalau tidak salah, ke Yerusalem dan ke beberapa negara-negara sekitarnya itu ya kalau tidak salah ya. Nah jadi untuk kita bahasanya seperti dana talangan ibadah lah ya, bahasanya seperti itu. Memang dalam hal ini karena kami juga jujur saja sampai sekarang kami belum jalan. Kenapa? Karena kami dalam hal yang namanya biaya umroh itu kan tergantung kurs. Kita tidak tahu. Ya paling kita bisanya kasih gambaran misalnya kalau umroh sekarang wajarnya 30 juta, paling kita bisa gambaran seperti itu. Tapi kalau naik turun ya kita harus menyesuaikan dengan kurs gitu. Itu rencana ingin bekerja sama dengan Biro Umroh waktu itu Pak, karena agar kita lebih mendapatkan pengalaman gitu, karena memang sama sekali nggak ada pengalaman di bidang umroh dan ibadah yang lain. Kalau setahu saya, ya mungkin saya boleh dikoreksi kalau salah dalam hal ibadah itu bagaimana kalau fatwanya itu apakah diperbolehkan atau tidak, karena memang kalau haji setahu saya kan memang harus menggunakan biaya sendiri ya. Oleh sebab itu kalau dulu kan dana talangan haji sebelum yang bersangkutan berangkat haji pun juga sepertinya harus sudah dibayarkan terlebih dahulu dana talangannya, sudah dilunasi terlebih dahulu setahu saya ya. Tapi kalau misalnya saya salah, kalau saya dikoreksi gitu ya. Kalau umroh ini nah ini nanti itu PR saya Pak, fatwanya seperti apa gitu ya. Ya nanti itu PR saya, apakah diperbolehkan atau tidak dalam hal ini dana talangan. Saya tanyakan itu Bank Mekar, apa ini termasuk koperasi? Bank Mekar. Misalnya di kampung kami itu banyak yang bermasalah. Bank Mekar tahu ya Bu ya? Bank Mekar itu dengan personi di kampung ada begitu kan, yang pinjam tanggal renteng gitu loh Bu. Itu makanya saya tanya apakah Bank Mekar itu termasuk koperasi. Soalnya di kampung-kampung banyak teman kami sering bermasalah karena yang pinjam misalnya 5 orang, satunya hilang, akhirnya menjadi tabungannya 4 itu, akhirnya ya piawai juga. Yang kedua yang saya tanyakan, apa bedanya bank syariah dengan koperasi syariah dengan koperasi konvensional Mas? Sebentar, ini tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab juga deh. Nomor 3 apa ya Pak ya? Saya lupa sampai apa. Langsung yang Bank Mekar aja ya kalau gitu ya. Ya, kalau Bank Mekar, apakah ada yang pernah berpengalaman Bapak Ibu di Bank Mekar? Pripun? Oh ya, bermasalahnya di bidang apa Pak? Yang satu tanggung rantainya hilang ya Pak ya?
mekar. Jadi saya tidak tahu itu jatuhnya ke koperasi atau ke BPR atau seperti apa. Daripada saya salah menjawab, saya tidak boleh menjawab ya Pak ya. Itu badan hukumnya. Nah, saya belum pernah melihat, maksudnya cara dokumennya gitu ya. Mungkin kalau di teman-teman di sini lebih paham gitu ya, di dinas kota gitu ya. Nah, lalu untuk yang apa tadi ya, tanggung renteng. Ya memang kalau tanggung renteng seperti itu Bapak. Jadi memang kalau tanggung renteng itu semisal satu orang hilang ya kan teman-temannya juga sudah bersedia menanggung, kan dia sudah menandatangani ya surat perjanjian tersebut. Jadi itu salah satu resiko juga. Jadi ya memang mungkin kalau di beberapa apalagi di kampung-kampung ya, mereka senang gitu ya. Wah lumayan dapat 1 juta cair gitu ya. Tapi dia nggak tahu kalau nanti ke depannya mungkin ada tetangganya ini yang tidak bertanggung jawab, akhirnya hilang dan lain sebagainya. Ya memang kalau namanya tanggung renteng pada akhirnya yang diminta pertanggungjawaban adalah beberapa rekan-rekan lainnya juga. Jadi biasanya teman-teman ini akan ngejar yang satu orang yang belum bayar itu, sampai yang sing oleh dana kok aku sing kon bayar, misalnya kok ngono biasanya. Tapi karena sudah menandatangani perjanjian tanggung renteng, ya mau tidak mau ya harus bertanggung jawab juga gitu dari pihak sananya, pihak mekarnya itu pasti akan melihat gitu ya. Kemarin sudah bersedia untuk adanya tanggung rentengnya, misalnya seperti itu. Lalu kalau untuk perbedaan koperasi syariah dan konvensional, ya kalau konvensional itu panjenengan, ya contohnya tadi untuk dana yang dikucurkan misalnya ya, dana yang dikucurkan itu kalau konven, saya butuh uang 10 juta, buat apa? Nggak buat bayar anakku lebih sekolah TK, misal kayak gitu. Nggak akan ditanya secara detail gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma tanya gitu toh paling buat apa gitu toh. Buat ditulis sama adminnya gitu aja. Tapi kalau syariah harus jelas. Misalnya tadi panci harganya berapa gitu ya. Harga panci berapa, nanti marginnya kita akan menambah, misalnya harga panci itu 1 juta. Dari koperasi akan menambah margin sebesar 1%, 100.000. Pancinya ini belinya di mana? Itu syariah harus secara syariah harus jelas. Gitu. Kalau memang bayar sekolah ya benar tak bayar. Jadi kita nggak hanya mengucurkan dana saja gitu ya. Kalau konven kan ibaratnya ya terserah itu pada akhirnya dana tersebut apakah semua dibuat bayar sekolah atau mungkin ada yang dibuat piknik gitu ya. Kita tidak tahu. Tapi kalau syariah semua harus jelas, gitu. Lalu akadnya juga harus, kalau syariah kita tidak boleh mengatakan pinjaman, tidak boleh mengatakan bunga, itu riba. Walaupun pada akhirnya ada juga yang nyeletuk, waduh, beda istilah tok ae. Iya, bunga itu pakainya margin. Terus kalau akad, ya kita pakai beberapa akad, misalnya kayak tadi. Saya ingin membeli panci gitu misalnya ya. Saya ingin membeli panci. Harusnya yang beliin itu koperasinya gitu ya. Terus kita tinggal mengganti ke koperasi. Tetapi karena saya yang milih sendiri gitu ya, akan ada tambahan akad lain namanya akad wakalah. Wakalah itu dari pihak koperasi memberikan kepada saya untuk memilih sendiri ya. Mewakilkan kepada saya untuk memilih sendiri barangnya. Itu yang terjadi juga di bank-bank syariah. Di bank-bank misalnya untuk kredit rumah, kredit mobil gitu ya. Kalau pihak bank yang memilihkan rumahnya kadang-kadang nggak sesuai dengan selera dari customer-nya atau nasabah atau anggotanya gitu ya. Sehingga biasanya akan ada akad lainnya gitu. Nah, dari syariah ini kalau panjenengan konvensional itu kan hanya ada pengurus rapat anggota dan juga pengawas. Kalau syariah ada dewan pengawas syariah. Agar semua itu berjalan sesuai dengan syariahnya gitu ya. Dan untuk menjadi dewan pengawas syariah ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Ujinya itu banyak gitu ya, ujiannya itu banyak dan susah gitu ya. Tempat kami pernah mengadakan pelatihan syariah gitu ya, pelatihan dewan pengawas syariah, tidak semuanya lulus. Walaupun yang gus-gus itu ikut juga belum tentu lulus karena ya memang ya yang mengeluarkan itu kan dari MUI juga ya. Bukan kami, bukan dinas koperasi yang mengeluarkan, kami yang bekerja sama. Jadi tujuannya adalah agar sesuai syar'i. Oleh sebab itu untuk yang sudah memiliki sertifikasi DPS biasanya, dia tidak hanya 1
bisa menghandle beberapa koperasi untuk mengawasi apakah koperasi tersebut sudah berjalan sesuai syariah atau tidak. Kalau pengawas konsen kan hanya untuk, ya bukan hanya ya, banyak juga ya Pak yang kerjanya, untuk mengawasi koperasi tersebut apakah sudah sesuai dengan mungkin RK, RAPB dan pengelolaannya, apakah pengurus itu tidak melenceng gitu ya. Tapi kalau syariah ada tambahan lagi, sesuai syar'inya atau tidak gitu ya. Jangan sampai koperasi syariah ini malah apa ya, kita kan syariah itu ibaratnya kayak mencari berkahnya gitu ya. Jadi riba dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bunga pun juga nggak bisa kalau kita sebut bunga 1% gitu. Walaupun jatuhnya sama Bapak Ibu ya. Marginnya sebesar sekian gitu. Jadi totalnya sekian, kita angsurannya sekian. Bagi hasilnya pun di awal juga jelas. Itu mungkin bisa menjawab apalagi. Oh iya, jangan ikuti standar itu. Biasanya proposal itu kan ada standar. Biasanya beberapa koperasi itu hanya copy paste. Kadang-kadang nama koperasi aja lupa untuk ganti gitu ya. Nah, di sini maksudnya jangan ikuti standar adalah panjenengan perlu untuk menampilkan kelebihan dari koperasi panjenengan. Mungkin ya keunggulannya apa gitu ya. Lalu setiap koperasi ini pasti ada kelebihan masing-masing lah saya rasa gitu ya. Tidak semua sama. Semua KSP walaupun job desk-nya di bidang penyaluran dan penghimpunan dana serta penyaluran pinjaman, biasanya dia memiliki misalnya jumlah kredit macet di tempat kita ini di bawah 3% misalnya kayak gitu. Lalu ya jangan ikuti standar ini, mungkin kita ada beberapa yang perlu ditonjolkan. Misal koperasi kita ini sudah memiliki cabang, ya ada tambahan lain. Memang proposal itu biasanya sudah ada standarnya Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau semisal kita ada hal-hal yang bisa ditonjolkan, kita kan tidak tahu apakah koperasi yang lain juga mengajukan kerjasama juga dengan pihak yang kita ajukan gitu ya. Pasti pihak yang kita ajukan akan memilih yang lebih menguntungkan dia, yang lebih terpercaya itu yang mana begitu. Mungkin itu bisa menjawab. Ada yang didiskusikan lagi? Ya, saya izin lanjutkan ya. Ya, ini negosiasi bisnis minimal ada 2 orang atau 2 kelompok yang terlibat. Kedua belah pihak memiliki tujuan masing-masing yang hendak dicapai. Ada beberapa benturan antara tujuan yang ingin dicapai salah satu pihak dengan tujuan lainnya. Intinya adalah di dalam negosiasi bisnis atau merencanakan materi, kita tidak hanya menonjolkan maunya kita saja, tapi kita juga perlu menyampaikan apa ya, kayak menawarkan ya, menyampaikan apa yang benefit yang akan diterima oleh koperasi tersebut. Ya, lalu ini adalah penyusun dokumen perjanjian. Di sini adalah rumusan perjanjian atau kesepakatan kemitraan, gitu ya. Berdasarkan pasal 1320 KUH, di mana mereka sepakat mengikatkan diri. Intinya dalam hal perjanjian ini, kedua belah pihak harus sepakat dan tidak boleh berat sebelah. Mungkin misalnya saya ingin bekerja sama dengan koperasi lain, gitu. Tetapi itu hanya menguntungkan koperasi saya saja, gitu. Koperasi lain justru malah dirugikan, misalnya seperti itu. Nah ini dokumennya ini tidak ada tekanan, gitu ya. Lalu sepakat setiap lembar perlu untuk diparaf. Panjenengan kalau misalnya anggota yang pinjam kredit juga kan setiap lembarnya perlu untuk diparaf di kanan bawah, menandakan bahwa sudah membaca dan memahami isinya. Kalau misalnya nanti komplain, ini sudah diparaf, gitu ya. Biasanya ya secara hukum itu sudah sah, gitu ya. Kalau sudah diparaf dan nantinya ditandatangani. Oke, ini isi dokumen perjanjian, identitas para pihak. Oleh sebab itu nantinya akan ada pihak pertama dan pihak kedua. Lalu cantumkan prestasi dan kontra prestasi, bahasa kontrak jelas, masa berlaku dan pengakhiran perjanjian, akan bekerja sama selama berapa lama, di situ perlu untuk dicantumkan. Mungkin saya akan bekerja sama selama 1 tahun per 1 Desember 2023, berarti nanti akan berakhir 1 Desember 2024 perjanjiannya berakhir, misalnya seperti itu. Lalu cara penyelesaian sengketa apabila ada hal-hal yang di luar di luar kesepakatan, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah di situ secara silaturahmi
biasanya memang kita biasanya secara kekeluargaan ya, kalau dia bawa ke pengadilan itu biasanya untuk case yang sudah sangat berat karena kalau operasi itu biasanya secara kekeluargaan. Bagaimana cara penyelesaian sengketa misalnya seperti itu? Apakah nanti akan ada rapat luar biasa atau bagaimana, itu silakan untuk diskusi. Ya, lalu selanjutnya monitoring dan evaluasi. Jangan lupa kalau kita merencanakan, kita melaksanakan, kita perlu adanya monitoring. Bagaimana dari kerjasama yang kemarin kita lakukan, gitu ya. Nah, di sini perjanjian kemitraannya seperti apa, monitoring, tindakan perbaikan, evaluasi. Oke, setelah kita monitoring, evaluasi, oh ternyata bunganya ketinggian kalau kita minta bantuan modal dari bank A misalnya. Saya nggak mau minta itu. Atau kalaupun kita minta bantuan modal, kita minta bunga yang lebih rendah. Atau mungkin kerjasama bidang teknologi. Bidang teknologi tersebut ketika maintenance biayanya terlalu mahal, kita rasa seperti itu. Nanti maintenance-nya kita minta misalnya tidak setahun sekali, misalnya 1,5 tahun dengan biaya, ya mungkin biaya tetap, tapi maintenance lebih lama lagi mungkin ya seperti itu. Atau kita minta penambahan menu. Di sini belum ada nama dari anggota tersebut yang langsung penting kepada SHU-nya. Kita bisa minta dari evaluasi tersebut apa yang perlu untuk diperbaiki lagi. Baik, ini contohnya monitoring evaluasi, nomor jenis kegiatan pelaksanaan kegiatan. Dan ini adalah format laporan. Format laporan ini pengurus perlu untuk membuat laporan, gitu ya. Hasil melakukan kemitraan. Telah dilaksanakan kemitraan atau kerjasama dengan pihak vendor IT atau dengan pihak lembaga keuangan lain, kita sebutkan dengan bank apa, gitu ya. Isinya tanggal laporannya itu kapan, tujuan laporan, hasilnya, rekomendasinya, dan laporan itu harus jelas, akurat, dan sesuai data. Baik, ini mengenai kerjasama, ada yang ingin didiskusikan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya? Iya, gimana Pak? Pak, mungkin bisa pakai mic biar kedengaran. Yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama, apakah mungkin untuk menghindari atau untuk menjaga keamanan kedua belah pihak diperlukan notaris? Baik. Makasih Pak. Dalam hal kerjasama, monggo bisa kalau pakai notaris. Saya rasa kalau misalnya kita kerjasama yang bidang permodalan, pasti kebanyakan apalagi kayak lembaga perbankan itu pakai notaris. Nah, kalau kerjasama dengan vendor misalnya IT, kalau dirasa tidak membutuhkan notaris, tidak masalah, toh itu juga sudah di atas materai, secara hukum itu sudah sah gitu ya. Tanda tangan di atas materai, karena materainya 10.000 ya. Materai, nah itu sudah bisa juga. Atau kalau mau pakai notaris tidak apa-apa, tetapi ada resikonya kalau notaris kan akan ada biaya lagi yang timbul. Nah, nanti biayanya gimana? Itu mungkin bisa dipertimbangkan juga. Kalau memang dari koperasi panjenengan memiliki anggaran gitu ya, anggaran lebih untuk membayar notaris, nah nggak apa-apa, karena kan sebenarnya kalau notaris pakai covenant atau akte notarisnya itu kan kalau secara hukum itu lebih tinggi ya dibandingkan hanya materai saja. Tapi saya rasa kalau itu ya ibaratnya kalau yang